Pemilihan umum tahun 2024 semakin dekat. Pro kontra mengenai kebijakan KPU saat ini semakin memanas, terutamanya terkait dengan pembagian dapil di pemilihan legislatif tahun 2024. Saya Suci Priyanti Kartika Candasari, hari ini telah bersama saya Ibu Mirnawati Modanggo, mantan Ketua KPU Kabupaten Pohuwato. Kita akan sama-sama membahas topik pada malam hari ini, pembagian dapil pemilihan umum legislatif tahun 2024. Sudahkah tepat? Mari kita saksikan. Pembagian dapil pada pemilu tahun 2024. Sudahkah tepat? Teman-teman, pada malam hari ini telah hadir bersama saya Ibu Mirnawati Modanggo, mantan Ketua KPU Kabupaten Pohuwato. Halo Bu, apa kabar? Yes. Bagaimana pada malam hari ini kita akan melihat nih, apakah pembagian dapil ini sudah tepat dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kira-kira mungkin Ibu bisa memberikan pandangan awal mengenai isu yang berkembang saat ini mengenai tepat atau tidakkah penetapan KPU terkait dengan pembagian wilayah dapil ini. Yang pertama terkait dengan penataan dapil tepat atau tidaknya bukan kita yang menilai, tetapi apakah penataan dapil ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi yang pertama dalam penataan dapil ini kenapa harus diadakan penataan dapil? Yang pertama yakni berhubungan dengan perubahan jumlah pemilih. Apakah perubahan jumlah pemilih ini mengakibatkan adanya kelebihan suara dalam satu dapil atau kelebihan kursi dari satu dapil atau kekurangan kursi? Karena untuk penataan dapil ini dia dihitung berdasarkan dengan jumlah pemilih. Dihitung berdasarkan jumlah pemilih. Jumlah pemilih dibagi dengan jumlah kursi. Itu yang dilakukan. Saya ulangi, jumlah pemilih yang dikurangi dengan jumlah kursi. Nah, untuk itu sebagaimana amanat undang-undang bahwa penataan dapil atau penentuan kursi ini yang pertama dibuat dulu dalam satu kerangka bahwa yang pertama yang dilihat jumlah kursi itu dia berdasarkan jumlah pemilih yang ada, atau saya ulangi, jumlah kursi itu berdasarkan jumlah penduduk di satu wilayah. Itu sudah diatur. Berarti memang di dalam ketentuan ya undang-undang pemilu. Iya. Itu memang diatur bahwa harus sesuai dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang ada di Yang paling penting yang ditentukan itu yakni tentang jumlah pemilih, jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi. Maka dalam hal ini dalam undang-undang sudah mengatur pengaturan tentang kursi yang ada di DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Di mana DPR RI jumlah kursi itu diatur terbanyak adalah 3 kursi dan saya ulangi, terkecil dalam penyusunan kursi dalam tingkatan DPR RI itu yakni yang terkecil 3, terbanyak 10. Untuk DPR RI, kursi terkecil itu berdasarkan dengan jumlah pemilih, dengan jumlah penduduk. Semakin kecil jumlah penduduk, maka semakin kecil kursi. Seperti di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo itu kita hanya mendapatkan alokasi 3 kursi. Kenapa mendapatkan alokasi 3 kursi? Karena penduduk kita tidak mencapai 1 juta. Jadi makanya kita kursi terkecil. Nah, Ibu. Kemudian saya lanjutkan dulu ya. Untuk provinsi diatur yang terkecil 3, terbanyak 150 kursi. Kemudian untuk DPRD terkecil 3 dalam masing-masing dapil ini ya, terkecil 3, terbanyak 12. Itu
untuk pengaturan alokasi jumlah kursi masing-masing dapil. Nah, makanya dasar penyusunan atau penataan dapil ini yang pertama jumlah penduduk, yang kedua adanya pemekaran daerah. Kemudian yang ketiga adanya kesenjangan atau ketidaktepatan, misalnya ada prinsip-prinsip yang dilanggar, atau bukan yang dilanggar ya, prinsip-prinsip yang bertentangan dengan penyusunan dapil. Jadi penyusunan dapil ini juga oleh KPU, maaf ini teknis ya, mungkin insya Allah ke depan harus dihadirkan penyelenggara yang memang secara teknis mereka masih aktif untuk itu. Kalau saya bicara berdasarkan pengalaman dan berbicara hasil pengetahuan yang saya tahu. Tetapi secara teknis mungkin ke depan bisa menghadirkan yang lebih paham. Kami berencana akan mengundang mungkin dari ahli hukum dan juga adalah teman-teman dari KPU yang saat ini bertugas ya. Ya. Mungkin Ibu sempat menyampaikan bahwa ada pertimbangan jumlah penduduk, yang kemudian ada letak geografis. Tetapi adil atau tidak keadil terkait dengan penetapan pembagian wilayah dapil ini berdasarkan karakteristik dari setiap daerah. Karena kita tahu bahwa kalau bicara letak geografis maka akan sangat mempengaruhi jumlah penduduk itu. Bagaimana kemudian takaran keadilan atau peluang bagi teman-teman yang hari ini mencalonkan atau sementara duduk di DPR untuk kembali mencalonkan diri dan melihat dari jumlah pemilih yang ada nih, apakah representatif nggak sih? Iya, jadi sekarang kalau kita lihat bahwa penataan dapil ini sudah selesai. Ya, benar-benar. Ya, persoalan adil dengan tidak terkait dengan penataan dapil, saya kira KPU sudah bekerja dengan baik untuk membuat beberapa pilihan-pilihan berdasarkan karakteristik, berdasarkan kewilayahan. Itu saya pikir itu sudah dilakukan oleh KPU, karena dalam penyusunan dapil ini kan dia juga biasanya dia yang pertama dia merujuk untuk wilayah tertentu sesuai dengan jumlah atau menggabungkan dua wilayah begitu. Tapi bukankah dengan posisi ini Bu Mirna justru memberi peluang tidak merata bagi dapil yang bisa saya bilang bahwa dapil-dapil yang jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dengan dapil-dapil yang jumlah penduduknya lebih banyak, karena kan melihat dari pemetaan wilayah ini tentunya kan bukan berdasarkan tidak hanya melihat jumlah penduduk tetapi juga melihat dari satu pemetaan, misalnya 2 kecamatan, 3 kecamatan yang seperti itu. Mungkin Ibu bisa kasih gambaran di mana letak titik temunya itu. Iya, jadi yang saya sampaikan tadi yang dilihat itu kesetaraan nilai suara, ya. Dari kalau misalnya penggabungan 2 kecamatan yang menghasilkan misalnya paling kecil, yang misalnya kita di Pohuwato ini ya, penggabungan suaranya yang paling kecil adalah 4 kursi, ya. Nah, jadi di sini tidak yang disampaikan tadi ada kesenjangan antara jumlah penduduk dengan caleg ya. Nah, di sini pembagian penataan dapil itu dibarengi dengan penentuan kursi. Jadi seberapa hasil penjumlahan pembagian yang dilakukan oleh KPU itu memang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Antara lain, saya kemarin untuk penentuan dapil ini KPU itu mengundang beberapa unsur tenaga maksud saya unsur-unsur yang diundang oleh KPU ini untuk mengikuti uji publik.
Jadi ada uji publiknya. Jadi tidak jadi tidak serta-merta KPU mendesain penataan dapil tetapi tidak melibatkan pihak luar. Jadi KPU mendesain. Nah, KPU mendesain ini ada aplikasi yang mereka gunakan. Jadi di aplikasi ini itu saya lupa namanya, bahwa dipetakan misalnya penggabungan 2 kecamatan atau penggabungan 4 kecamatan yang tetap merujuk dia pada prinsip-prinsip yang berlaku. Jadi makanya saya sampaikan tadi, adil dengan tidak itu bukan kita menilai, karena memang kalau partai politik yang melihat, mereka tidak adil menurut mereka itu adalah apakah sesuai dengan mereka punya keinginan. Karena pengalaman bagi yang memang hari ini sudah duduk, menurut mereka penataan dapil, pemisahan dapil ini juga ada masalah tersendiri bagi mereka. Karena bisa memungkinkan seorang semisal ada 6 kecamatan yang dulunya beliau adalah perwakilan dari dapil tersebut, kemudian terjadi pembagian wilayah, di mana ya kita tahu bersama bahwa anggota legislatif saat ini banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Artinya bisa jadi ada kemungkinan tim-tim yang tergabung ya dalam dapil tersebut tidak masuk di dapil pemilihan di terpisah, tahun 2024, sehingga ini tidak memberikan keuntungan bagi teman-teman yang hari ini akan mencalonkan. Makanya saya bilang adil atau tidak bukan kita, karena partai politik melihat apakah sesuai dengan mereka punya kebutuhan atau tidak. Gitu. Nah Bu, ini semakin menarik Bu. Kalau bicara soal adil tadi ini, apakah menurut Ibu dengan kondisi seperti ini mempersempit ruang gerak dari kesetaraan gender ini sendiri atau keterwakilan perempuan di ranah pemilihan atau pileg yang akan dilaksanakan tahun 2024 ini? Nah, bicara tentang keterwakilan perempuan, kita melihat histori ya, Jadi tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu ini memang kan tahun 2000-an itu memang partisipasi perempuan itu digenjot ya, diupayakan supaya perempuan ini bisa setara di semua bidang. Ya. Nah, untuk di bidang politik, perempuan itu awalnya dalam undang-undang pemilu sebelumnya yang diatur perempuan itu dalam bahasa undang-undang itu hanya mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan. Hari ini undang-undang untuk mengakomodir potensi perempuan yang presentasinya antara laki-laki dengan perempuan mungkin hanya beda-beda 3-4%, itu maka perempuan itu di backup oleh undang-undang. Ya, nah pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ya, 2017 bahasa undang-undang itu bukan lagi menyatakan adanya mempertimbangkan 30% perempuan, tetapi sudah menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Artinya dalam pencalonan di legislatif, maka wajib bagi partai politik untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan, karena bahasa undang-undang adalah menyertakan. Manakala tidak menyertakan 30% keterwakilan perempuan, maka di dapil itu, ini kan bicara dapil ya, maka di dapil itu akan dikeluarkan, tidak akan diakomodir pencalonan salah satu partai manakala tidak mencantumkan 30% keterwakilan perempuan. Berarti memungkinkan untuk sebuah daerah ini tidak memiliki keterwakilan ini di anggota legislatif seperti itu, Ibu. Iya, manakala tidak memenuhi penyertaan pernyataan 30. Dan ada lagi oleh KPU diatur lagi untuk melindungi perempuannya. Untuk melindungi perempuan, biar perempuan itu bisa berpartisipasi aktif
Prosentasi perempuan itu bahkan di legislatif diminta 30%, tapi sampai hari ini tidak mencapai 30%. Dan itu merupakan PR bagi kita perempuan hari ini. Jadi saya sampaikan lagi, apa KPU mensyaratkan dalam penyusunan bukan hanya 30% menyertakan 30% perempuan, tetapi dalam pencalonan itu dalam 3 ada 1. Sudah luar biasa kan? Luar biasa, ya. Kalau saya melihat sebagai perempuan, saya sudah melihat negara memang betul-betul sudah berusaha untuk membackup secara luar biasa terhadap keterwakilan perempuan. Jangankan untuk menjadi anggota legislatif, untuk menjadi calon anggota KPU maupun Bawaslu, itu di situ juga mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan. Jadi memang ini sudah luar biasa untuk negara mendorong keterwakilan perempuan. Tetapi pertanyaannya kembali kepada kita perempuan, apakah kita sudah mampu? Apakah kita perempuan sudah mampu bersaing dengan bapak-bapak dalam tanda kutip persaingan yang positif? Keberadaan perempuan ini presentasinya luar biasa, tetapi apa yang terjadi tidak seimbang dengan prestasi dan kualitas perempuan itu sendiri. Ya. Berarti Ibu tadi sempat menyebutkan soal bahwa 30% tadi. Nah, ini saya sudah punya data di sini dari tim riset kami. Di sini ternyata di Pileg tahun 2019 keterwakilan perempuan di DPR itu hanya sekitar 20%, sementara di DPD 25% dan DPRD sekitar 18%. Artinya persentase 30% tadi itu belum terpenuhi dan itu masih menjadi PR kita bersama. Yang menjadi pertanyaan saya, dengan adanya pemisahan dapil ini, apakah tidak menjadi hal yang artinya membatasi ruang gerak dari perempuan itu sendiri? Menurut saya itu tidak. Persoalan sudah selesai dalam tingkatan pencalonan penyelenggaraan ini, sudah selesai untuk keterwakilan perempuan. Ya, di dalam satu dapil bahasanya ya, mau bikin perempuan semua boleh. Dalam satu partai pencalonan dalam satu dapil kita mau bikin perempuan semua itu boleh. Tetapi apakah perempuannya mampu bersaing atau tidak? Berarti itu pertanyaan lagi. Menjadi PR kita bersama. Iya. Ya. Menjadi PR kita bersama buat teman-teman yang ingin mencalonkan ya di anggota legislatif di tahun 2024. Karena berhubung waktu kita begitu sempit ya pada malam hari ini teman-teman sekalian, dan sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Mirna, karena kalau bicara soal pembatasan ataupun pembagian wilayah dapil ini menjadi isu yang hangat dan sangat besar cakupan pembahasannya. Tapi karena kita terbatas dengan waktu pada malam hari ini, jadi saya akan langsung saja pertanyaan inti yang dari tadi begitu menggerogoti pikiran saya pada malam hari ini ya. Ibu, kalau bicara soal pembagian pembagian wilayah dapil ini, pertama, yang kedua kalau bicara soal keterwakilan dari perempuan ini, saya ingin bertanya kepada Ibu lagi, sekali lagi saya ingin tanyakan karena tadi kita di segmen sebelumnya sudah kita bahas, apakah Ibu dengan PR kita bersama ini, PR kita bersama sebagai saya juga perempuan, Ibu juga sama, apakah Ibu punya rasa keterpanggilan sendiri nanti di Pileg tahun 2024 untuk kembali mencalonkan diri? Karena saya melihat hegemoni ini sementara naik, dan kami juga berharap ada jawaban yang pasti dari Ibu, karena memang masyarakat, baik di masyarakat Pohuwato atau masyarakat Gorontalo Utara, ingin menunggu jawaban dari Ibu. Bagaimana Ibu dengan persoalan ini? Iya. Yang pertama, jujur saya khususnya untuk Pohuwato ini, saya di beberapa kali didatangi oleh partai, oleh LSM, oleh
tokoh-tokoh pemuda, ada tokoh perempuan yang mendatangi saya untuk meminta saya maju. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada hal-hal yang membuat saya membatasi saya untuk mengambil keputusan maju atau tidak. Nah, di satu sisi lagi di Gorontalo Utara, memang kedua daerah ini kalau mau ditanya Ibu Suci ya, Dinda Suci, kalau mau tanya wilayah pengabdian saya ini di Pohuwato. Saya di Pohuwato dari 2001 mengikuti suami. Nah, apa yang saya lakoni di Pohuwato, yakni saya beraktivitas mengajar di SMA 1 Marisa. Saya melanjutkan menjadi dosen luar biasa di IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan bahkan saya adalah pengelola yang menghasilkan ratusan mahasiswa IAIN yang ada di Kabupaten Pohuwato. Kemudian juga aktivitas saya sebagai ketua KAHMI, aktivitas saya juga sebagai wakil ketua PKK, wakil ketua 2 PKK Kabupaten Pohuwato, dan sebagai ketua Dharma Wanita, dan sebagai sekretaris Badan Kontak Majelis Ta'lim Kabupaten Pohuwato. Jadi masyarakat di sini meminta saya mengabdinya di sini. Ti Ibu insya Allah, Ti Ibu torang minta maju di sini. Saya tanya sama teman-teman yang datang, saya bilang, masih ada saya pesuara. Saya ini fenomena hari ini adalah money politik, dan menurut saya kalau maju hanya berpikir untuk mendapatkan pekerjaan itu bukan tipe saya. Iya, itu bukan tipe saya. Makanya salah satu yang menghalangi saya maju di Pohuwato itu karena saya berpikir bahwa sebenarnya kalau kita mau fight, saya bisa mendapatkan satu kursi tanpa menggunakan uang. Operasional boleh, operasional oke. Itu takarannya bagaimana, Bu? Sehingga Ibu bisa menyampaikan demikian. Saya bisa dalam hal ini kan masing-masing orang itu kan dia punya cara. Jadi sebagai mantan penyelenggara saya tahu bagaimana cara. Tetapi memang ada hal-hal lain selain saya tidak terlalu suka dengan kata-kata yang menyatakan deodoi wanu jaodoi japo maju. Nah ini satu yang agak dan ini kalimat ya. Iya, dan saya berharap insya Allah untuk di legislatif di Pohuwato ini tetap akan ada yang lahir tanpa mengedepankan cuan. Berarti dalam hal ini ibu sendiri setuju nih bahwa kalau ada teman-teman yang bersuara kontra mengenai pembagian wilayah dapil ini memperbesar praktik-praktik politik uang pada pemilihan nanti, ibu sepakat bahwa ini sebenarnya bisa ada cara yang lebih tepat untuk kemudian dipilih dan mendapatkan suara rakyat tanpa menggunakan uang. Iya, masih ada harapan. Berarti harusnya kita punya diskusi lebih dalam lagi mengenai ini ya. Iya, kemudian soal di Gorontalo Utara, alhamdulillah bukan karena Torik Modanggus. Misalnya saya maju di Gorontalo Utara, bukan karena kakak saya Bupati Gorontalo Utara, tetapi karena memang ketika isu bergelinding, Torik Modanggu pegang partai, mereka sudah melihat bahwa siapa orang dekatnya Torik yang bisa didukung. Makanya isu ini berkembang dengan sendirinya, dan hari ini saya masih dalam proses untuk meneguhkan hati. Saya punya bahasa meneguhkan hati dengan memburu
memburu restu suami. Seandainya suami saya mau restui untuk saya maju, bukan saya, menurut saya ini kata kunci ya. Menurut saya tidak maju di Pohuwato itu karena sudah banyak di sini orang-orang yang punya kemampuan. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa Ibu Mirna hari ini tidak akan maju di Pohuwato. Maju di Pohuwato. Iya. Itu teman-teman catat ya, jadi, bahwa Ibu Mirna tidak akan maju di Pohuwato pada Pileg tahun 2024. Iya. Tetapi memungkinkan 50% tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, bahwa ada kemungkinan besar bahwa keterpanggilan hari ini Ibu Mirna ya di Gorontalo Utara untuk pemilihan di tahun 2024 nanti. Benar begitu Ibu Mirna? Iya. Lagi-lagi kembali pada tanggung jawab kita. Ibu Susi, ada ada beberapa peran perempuan ya. Dalam hal ini 4. Yang pertama sebagai pribadi, juga sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak yang harus menjadi teladan anak, menjadi inspirasi anak, dan yang keempat adalah perempuan sebagai warga negara yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan generasi penerusnya. Inilah hal yang menjadi pertimbangan saya kenapa harus maju. Karena ada perempuan yang melekat, ada nilai. Yang paling penting ada nilai yang kita bawa, bukan mengedepankan karena saya saudaranya Pak Torik Modanggu. Saya adiknya Pak Torik yang memegang salah satu partai, bukan karena itu, tetapi karena memang keterpanggilan jiwa. Ya. Baik teman-teman, jadi memang karena kita membahas mengenai pembagian wilayah tadi di tahun 2024. Dan kemudian kita juga membahas mengenai keterwakilan perempuan dan peluang-peluang bagi teman-teman yang hari ini akan mencalonkan juga di tahun 2024. Maka akan sangat tidak etis ketika saya menanyakan hal ini kepada Ibu Mira. Tapi tadi sudah terjawab, dan pada malam hari ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan dan kita diskusikan mungkin. Tapi karena berhubung durasi kita begitu sempit pada malam hari ini, dan saya yakin teman-teman hari ini masih ingin menanyakan banyak hal, untuk itu kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Tetapi teman-teman, jika teman-teman pada hari ini masih kurang puas dengan jawaban dari Bu Mirnawati Modanggu, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar YouTube ataupun Instagram, ataupun bisa menghubungi tim manajemen kami yang hari ini siap 1x24 jam untuk merespon jawaban dari teman-teman sekalian. Dan mungkin Ibu Mirnawati Modanggu bersedia ya ketika kami ingin mengundang kembali Ibu dalam diskusi ini berdasarkan hasil evaluasi kita pada malam hari ini. Ya, saya kira saya harus bertanggung jawab. Ya, itulah nilai yang kita luar biasa ilhami selama ini. Ya, kita bertanggung jawab apa yang kita sampaikan. Manakala dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang kurang tepat, maka saya juga siap untuk dikoreksi, saya siap untuk dibetulkan, dan saya siap untuk memohon maaf. Terakhir Bu, satu kesimpulan singkat mengenai diskusi kita pada malam ini mengenai sudah tepatkah pembagian dapil di tahun 2024 ini? Iya. Satu kata kunci dari saya tentang pertanyaan adil atau tidak. Menurut saya itu saya tidak akan menjawab tentang adil ya, tetapi sepanjang penataan dapil dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah dipatronkan oleh KPU RI dan dalam pengawasan Bawaslu, maka menurut saya itu sudah tepat. Dan juga yang perlu saya titipkan juga, semakin kecil wilayah dapil, maka kepentingan rakyat yang akan terpenuhi. Ya, jadi tidak ada alasan bagi seorang anggota legislatif menyatakan, oh saya masih sibuk di kecamatan lain. Nah sekarang penataan dapilnya ini sudah dipersempit, bahkan untuk lingkungan Pohuwato itu yang 4 kecamatan itu hanya yang 5 kecamatan itu yang ada di dapil Wanggarasi, Lemito, Popayato Barat,
Pepayata dan Pepayata Timur. Jadi menurut saya yang diuntungkan dalam penataan dapil adalah rakyat itu sendiri, karena rakyat bisa memberikan istilahnya memberi masukan, dan mau tidak mau seorang anggota legislatif harus memenuhi apa yang diharapkan. Dalam tanda kutip adalah kepentingan umum, bukan kepentingan diri masing-masing. Ya, Saya luar kira itu biasa dari saya. sekali Ibu Mirnawati. Terima kasih Ibu Mirnawati Modanggu, teman-teman. Itulah diskusi kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di segmen-segmen berikutnya.